Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhat tullab, kaifa halukum? Alhamdulillah, ajib, Allahu akbar. Naam. Anak-anak yang soleh dan soleha, bertemu lagi dengan Pak Ade dalam pembelajaran bahasa Arab untuk kelas 4. Penggunaan buku masih menggunakan Ayo Belajar Bahasa Arab untuk kelas 4 SD, penerbit Erlangga. Anak-anak yang soleh dan soleha, untuk materi kali ini adalah materi masih mengenai Ad-Darsul Khamis atau pelajaran yang kelima dengan judul Afradul Usrati, yaitu anggota keluarga. Subjudulnya adalah harfu jar wa dhorof makan. Nah, untuk pembahasan lebih lanjutnya, apa itu harfu jar dan dhorof makan? Mari kita awali pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, kita akan membahas tentang huruf jar dan dhorof makan. Apa yang disebut dengan harfu jar dan dhorof makan? Harfu jar adalah kata depan atau haraf yang masuk dalam isim itu adalah kata benda, dan menjadikan isim tersebut majrur, ya, berakhiran kasrah ataupun ya dan nun dalam kedudukan i'rabnya. Sedangkan yang disebut dengan dhorof makan adalah keterangan tempat yang fungsinya sama seperti haraf jar, ya. Maksudnya ia memiliki akhiran majrur atau isimnya dibaca majrur berakhiran kasrah atau ya dan nun. I'rab itu adalah uraian tentang tata bahasa Arabnya atau nahwiyahnya. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, langsung saja kepada contoh. Contoh haraf jar dan dhorof makan. Di situ nomor 1 adalah min, artinya atau makna artinya dari atau sebagian. Min artinya dari atau sebagian. Kemudian yang kedua, illa, kepada atau ke. An artinya dari atau tentang. Ala artinya ada 4, atas, di atas, kepada. Kemudian yang nomor 5, fi artinya di dalam atau pada. Bi artinya dengan. Li artinya bagi atau untuk atau milik. Kemudian inda artinya di sisi atau milik. Sedangkan dhorof makan atau keterangan tempat nomor 1, tahta artinya di bawah, fauqa artinya di atas, amama artinya di depan, wara'a artinya di belakang, janiba artinya di samping, kharija artinya di luar, dakhila artinya di dalam, haula artinya di sekitar. Ya, antum boleh mengingat-ingat min, ila, an, ala, fi, bi, li, inda, tahta, fauqa, amama, wara'a, janiba, kharija, dakhila, haula. Ya, itu tentang contoh-contoh harf jar dan dhorof makan. Masuk ke dalam dalam bahasa Indonesia, huruf jar itu disebut dengan kata penghubung, ya, atau kata penghubung, menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain. Di atau ya, pada, dan lain sebagainya, itu adalah kata penghubung. Baik, lanjutkan anak-anak yang soleh dan soleha. Ini berikut contoh kalimatnya, ya. Isim mufradnya adalah al-madrasatu, artinya sekolah, menggunakan dhorof makan atau harfu jar, fi atau artinya di atau di dalam. Maka contoh kalimatnya fil madrasati, di sekolah. Nah, kenapa disebut majrur? Coba perhatikan, asalnya madrasatu, maka ketika sudah ditambahkan huruf jar berupa fi di depannya,
maka al-madrasatu berubah menjadi al-madrasati, maka disebut alamatul majrur, ya, ciri majrur. Majrur itu adalah harokatnya kasrah. Kemudian yang nomor 2, isim mufradnya atau kata benda jenis satu gitu ya, atau berjumlah satunya, al baitu, rumah, maka ditambah dzaraf makan atau huruf jar amama, ya ini menggunakan huruf jar huruf dzaraf makan amama, artinya di depan, maka contoh kalimatnya amamal baiti, bukan amamal baitu. Amamal baiti, di depan rumah. Dilanjut. Yang nomor 3, al-maktabu, artinya meja. Ditambah huruf jar ala, artinya di atas, maka contoh kalimatnya alal maktabi. Alal maktabi, di atas meja. Kemudian nomor 4, al-faslu, artinya kelas. Ditambah dzaraf makan kata wara'a. Wara'a artinya di belakang, maka contoh kalimatnya wara'al fasli, artinya di belakang kelas. Nomor 5, al-jaibu. Al-jaibu artinya saku baju, diberi harfu jar berupa fi, artinya di dalam, maka contoh kalimatnya fil jaibi, artinya di dalam saku baju. Sudah paham anak-anak sekalian? Jadi fungsi dari dzaraf makan atau jar majrur adalah memberi keterangan, ya, memberi keterangan ataupun menjelaskan tentang hubungan kata dengan kata yang lainnya, ya, atau disambungkan satu kata dengan kata yang lainnya, baik itu berupa tempat ataupun keterangan yang lainnya. Itu anak-anak tentang harfu jar dan dzaraf makan, ya. Mudah-mudahan antum bisa lebih paham. Baik anak-anak, untuk tugas kerjakan at-tamrinat, ya, halaman 66 bagian yang A dan bagian yang B saja. Contohnya al-ustadu nuktah al-fasli titik-titik, itu nuktah, ya. Al-ustadu nuktah al-fasli. Di mana? Di dalam. Tadi di dalam itu menggunakan harfu jar yaitu fi, ya, maka al-ustadu fil fasli. Dan yang nomor 2, ibu apa? Ibu. Tadi antum sudah tahu ibu itu masih masuk dalam kosakata afrodul usrati atau anggota keluarga. Kemudian sampai nomor 5. Kemudian dilanjutkan ke bagian yang B, yaitu ainal abu, di mana ayah. Antum sebutkan aja di mana. Misalnya ayah di sekolah misalnya, atau ayah di pasar. Ayah di pasar. Aina abu? Abi fis suqi. Abi di pasar. Kalau di sekolah, abi fil madrasati. Ayah ada di sekolah. Terus kemudian kalian menggunakan jawaban yang di dalamnya ada keterangan jar ataupun dzaraf makan. Paham ya anak-anak yang soleh dan solehah? Baik, itu saja ya dari Pak Ade. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan menambah pemahaman antum tentang materi-materi bahasa Arab di judul Afrodul Usrati, yaitu anggota keluarga di bagian materi jar dan majrur. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.